Amerika Serikat mengklaim perang di Iran telah berakhir sejak gencatan senjata 7 April lalu. Dosen Hubungan Internasional Teguh Reza Shah mengatakan klaim tersebut hanya untuk mencegah penghakiman oleh publik dan Kongres Amerika Serikat karena perang telah berlangsung selama 60 hari. Pak Reza, Amerika Serikat ini kan mengklaim perang di Iran telah berakhir sejak gencatan senjata 7 April lalu. Bagaimana Anda melihat klaim AS ini, Pak? Saya melihat ini Donald Trump ini benar-benar pemimpin yang sangat cerdas dan juga berpikir sangat strategis dan dia mampu bermain dua muka ya. Di satu sisi Amerika Serikat dinyatakan sudah menang perang, kemudian berhasil membangun sebuah gencatan senjata dan mengatakan Iran sudah kalah total. Tapi tujuannya ini apa gitu? Tujuannya adalah mencegah penghakiman Kongres yang memaksanya mengakhiri perang yang sudah 60 hari. Dengan demikian Donald Trump ini tidak kehilangan muka di dalam negeri dan berpotensi mengembalikan marwah Partai Republik. Karena untuk 30 hari ke depan, Trump itu berwenang memperkenalkan sebuah aturan yang bernama 1973 War Powers Resolution, di mana dibutuhkan 30 hari tambahan guna menyelesaikan berbagai hal ihwal yang menyangkut pengembalian pasukan Amerika Serikat ke dalam negeri. Namun tentunya ada udang di balik batu ini, di mana 30 hari ke depan ini saya perkirakan Amerika Serikat akan berusaha sekuat mungkin menyelesaikan perang melawan Iran sehingga memungkinkan Amerika Serikat mengalahkan Iran, kemudian mendukung ide Greater Israel sekaligus meniadakan potensi Cina menggunakan minyak dari Iran. Karena seperti kita ketahui bersama, Amerika Serikat berhasil menyetop minyak dari Venezuela ke China. Kemudian juga sekarang berpotensi juga kalau sekiranya dia menang, dia berpotensi juga meniadakan minyak dari Iran ke Cina, sehingga dengan demikian MAGA itu Make America Great Again berpotensi dimenangkan oleh Donald Trump dan China itu dibuat 10 tahun menderita secara energi. Ini perkembangan 48 jam terakhir ini menunjukkan memang Donald Trump itu kualitasnya luar biasa, tapi apakah ini akan dibuktikan di lapangan, ini adalah hal yang lain lagi. Baik. Kalau kita lihat kapal induk USS Gerald R. Ford juga ditarik, Pak, dari Timur Tengah. Apakah ini menandakan Amerika saat ini ingin menurunkan tensi dulu ketegangan di Timur Tengah? Saya mencoba melihatnya dari kacamata militer klasik ya. Rujukan saya adalah Sun Tzu dalam bukunya The Art of War. Jadi Iran ini dibuat bingung terus-menerus sehingga Iran terbuang energinya untuk memikirkan apakah yang akan dilakukan oleh Amerika Serikat. Apakah akan melakukan serangan terstruktur, ataukah akan melakukan blokade, ataukah akan menggunakan serangan darat. Ini masih membingungkan. Tapi untuk USS Gerald Ford tersebut, ini jawabannya gitu. Ini yang membuat Iran itu bingung karena USS Gerald Ford itu kan memiliki memiliki pesawat tempur, memiliki personil, dan juga sebuah kapal induk ini memiliki deretan-deretan kapal-kapal di bawah laut, kemudian di atas permukaan dan juga di ruang angkasa. Jadi ini yang membingungkan. Tapi juga saya cukup terkejut dengan melihat statement dari Washington Post di mana mengatakan bahwa walaupun kecaman Amerika Serikat itu terhadap Iran itu irasional, tapi yang dimungkinkan terjadi adalah kematian lebih lanjut dalam jumlah besar di Iran. Dan ini kita bisa membayangkan suatu potensi di mana dalam 30 hari ke depan ini akan terjadi perang yang lebih dahsyat. Dan untuk itu USS Gerald Ford ini saya pikir mungkin saja dia ditarik mundur, tapi pada saat yang sama dia juga bisa saja berputar-putar sekitar 100 km dalam radius awalnya. Dan untuk itu menyiapkan kapal jet fighters dan juga submarines untuk menjalankan aksi-aksi perang yang skenario-nya ini kita tidak ketahui bersama. Karena bagaimanapun Amerika Serikat pernah malu kan, dia mengatakan perang ini akan tuntas dalam waktu 4 hari, pemerintahannya akan bubar, kemudian Iran tidak akan memiliki lagi persenjataan nuklir dan juga tidak memiliki koleksi dari peluru kendali.
ternyata semua itu meleset dan ini yang tampaknya akan dipraktekkan oleh Donald Trump 30 hari ke depan. Tentunya skenario-nya ini adalah menurunkan kualitas pembangunan Iran karena dari berbagai pemberitaan dalam negeri Amerika Serikat kita sudah mendapat informasi bahwa pemerintahan Iran sudah mulai goyang, kemudian inflasi sudah mulai menaik, kemudian sudah mulai ada gelombang protes, kemudian sudah ada konflik internal di bawah di antara garda revolusi dengan pemerintahan legislatif dan eksekutif. Ini adalah hal-hal yang kita ketahui dari referensi Amerika Serikat. Tapi kalau kita merujuk kepada Iran, justru disinilah Iran membuktikan kemampuan dia mengelola negerinya, mempertahankan sebuah peradaban yang sudah berusia 4.500 tahun. Dan yang jelas 30 hari ke depan ini akan sangat penting dan kita juga sudah mendengar bahwa Iran sudah mempersiapkan peluru kendalinya yang taktis, yang berjarak pendek, menengah dan panjang dan jauh. Dan untuk itu Iran konon akan mengeluarkan senjata yang sampai hari ini belum dikeluarkan dan konon Presiden Putin sendiri mengatakan bahwa Iran masih memiliki senjata yang belum dikeluarkan dan sekali senjata itu dikeluarkan itu akan mengagetkan dunia. Saya terus terang belum bisa menjawab senjata seperti apa, tapi kemungkinan besar senjata itu bisa berjalan di laut, bisa bergerak di laut, bergerak di darat dan juga bergerak di udara. Dan untuk itu Amerika Serikat juga tampaknya sedang menghitung-hitung apa yang akan Iran lakukan karena dampaknya yang terjadi sekarang ini sudah sangat menakutkan, bukan hanya di kawasan Teluk tapi juga di Amerika Serikat sendiri. Misalnya kita perhatikan demonstrasi sudah mulai menaik dan juga harga bahan-bahan minyak juga sudah mulai menaik. Baik, kalau kita lihat untuk dampak ke Indonesia sendiri, Bapak, dalam jangka panjang akan seperti apa? Kita sudah perhatikan ya bahwa selama ini harga minyak sudah mulai menaik. Kita perhatikan juga masyarakat juga sudah mulai mengatakan bahwa beban hidup sudah semakin tinggi dan juga kalau saya melihat bagaimana kemampuan kelompok yang berpenghasilan menengah, mereka mengatakan sudah mulai terganggu. Kemudian kita juga perhatikan bahwa work from home itu sudah mulai berjalan. Kemudian juga yang kita harapkan adalah dalam kondisi saat ini pemerintah berhasil menjaga ketahanan nasionalnya sehingga tidak menjadikan keadaan sekarang ini menjadi buruk karena secara teori masih dimungkinkan bad time producing good policies dan untuk itu saya menyambut baik upaya-upaya pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber energi dari luar Timur Tengah misalnya dari Amerika Serikat kemudian juga dari Rusia dan juga sudah diantisipasi prospek tentangan dari Amerika Serikat dan Uni Eropa dalam hal kita mengimpor dalam jumlah besar dari Rusia kemudian juga kita hendaknya menyambut baik upaya negara untuk melakukan diversifikasi energi dan untuk itu sekaranglah saatnya Indonesia untuk berpikir bahwa dalam kondisi sulit seperti ini kita hendaknya membangun sesuatu yang namanya keamanan energi bukan hanya ketahanan energi tapi keamanan energi. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.